Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK SBMPTN. Saat ini saya coba review sedikit tentang bagaimana cara untuk mengetahui jurusan atau prodi yang menerima lintas jurusan. Nah, kita merujuk dulu kepada presentasi yang disampaikan oleh Profesor Budi Widyobroto pada LTMPT Talk Show. Kita lihat ya di slide ini. Ini adalah slide yang digunakan beliau untuk presentasi kemarin dan kita akan coba mengulas ya isi dari slide ini, terutama terkait dengan pemilihan jurusan. Nah, di sini dijelaskan ada skenario berakhirnya COVID di Indonesia. Maka dari skenario ini kemudian LTMPT memutuskan mengadakan ujian di bulan Juli ya. Nah, ini rangkuman jadwalnya, kalian bisa baca sendiri ya pada file yang sudah saya unggah di grup Telegram. Kemudian ada kebijakan single sign on yang artinya ketika data kamu sudah diunggah ke akun LTMPT, maka akun inilah yang akan digunakan untuk pendaftaran. Dan pendaftaran ini sudah tutup ya. Lalu SSO portal, ini data siswa yang akunnya sudah terdaftar. Jadi ada sekitar 1.400.000 orang ya yang akan diseleksi nanti melalui jalur SBMPTN. Terus pendaftaran UTBK SBMPTN, ini alurnya ya, peserta UTBK mendaftar melalui laman portal, terus memilih pusat UTBK dulu. Setelah itu membayar uang biaya pendaftaran melalui Bank Mitra. Kalau yang terdaftar dalam KIP kuliah, maka akan ada flag bebas bayar biaya UTBK. Setelah itu baru dapat nomor peserta ya. Terus setelah berhasil mendaftar UTBK, baru kemudian peserta bisa mendaftar SBMPTN. Nah, peserta memilih program studi. Pilihan program studinya tidak boleh lintas PTN, SN dan SB dengan Politeknik. Maksudnya adalah pilihan prodi pertama harus non-politeknik, maka pilihan keduanya juga harus non-politeknik. Kalau pilihan pertama prodinya politeknik, maka pilihan keduanya juga harus politeknik. Ya, jadi PTN sesama PTN, politeknik sesama politeknik. Jadi tidak boleh nyampur ya, pilihan pertama PTN, pilihan kedua politeknik, atau sebaliknya. Terus peserta mengupload portofolio apabila disyaratkan oleh prodinya. Terus peserta mengkonfirmasi dan simpan permanen data hasil pendaftaran tadi. Jika telah melakukan simpan permanen, peserta dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Nah, ini wajib diunduh dan di print ya, agar teman-teman bisa masuk ke ruangan nanti ketika ujian. Dan jangan sampai hilang, ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang bisa di print lagi sih sebenarnya, asalkan passwordnya kamu nggak lupa ya, sama verifikasi akunnya. Nah, bagian ini kita akan lebih mendalam ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang pengen lintas jurusan. Kira-kira gimana sih cara ngecek prodi yang kita pilih itu bersedia menerima lintas jurusan atau enggak? Nah, sebelum kita coba kasih tutorialnya gimana cara ngecek, ada pemahaman umum yang harus kamu pahami dulu ya terkait dengan pemilihan lintas jurusan ini. Yang pertama, dari pemaparan pihak LTMPT kemarin itu dijelaskan yang paling mungkin untuk lintas jurusan adalah dari IPA ke IPS ya. Sementara kalau dari IPS ke IPA itu mungkin masih punya peluang, tapi peluangnya tidak sebesar ya yang dari IPA ke IPS.
alasan yang mereka kemukakan kemarin adalah karena dari hasil riset ataupun data-data yang mereka punya itu yang dari jurusan IPA kondisi perkuliahannya lebih baik daripada yang dari jurusan IPS ya. Itu alasan yang digunakan oleh pihak LTMPT kemarin. Berarti untuk lintas jurusan ini memang kita akan fokus melihat apakah anak IPA punya kemungkinan untuk memilih jurusan yang ada di IPS. Nah, mungkin konten kita akan lebih banyak ke bagian itu, tapi bukan berarti kemudian yang jurusan IPA yang menerima anak IPS juga tidak kita review ya, tapi kita akan review beberapa, tapi tidak sebanyak nanti yang dari jurusan IPA ke IPS. Lalu bagaimana dengan jurusan SMK? Nanti SMK saya bikin video tersendiri ya, video penjelasan tersendiri. Nah, yang jelas di sini dijelaskan jurusan SMTA untuk setiap prodi PTN yang ada adalah di SMA itu ada IPA IPS Bahasa dan Keagamaan, terus di MA itu ada IPA IPS Bahasa dan Agama. SMK itu merujuk kepada Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018, ini akan kita bahas khusus. Kemudian paket C ada IPA IPS dan Bahasa. Nah, di sini kata kuncinya adalah lihat persyaratan di PTN tujuan dan diterapkan pada sistem pendaftaran. Nah, jadi pihak LTMPT sederhananya meminta kita untuk ngecek langsung ke PTN dan jurusan yang ingin kita pilih ya, untuk tahu apakah dia itu menerima lintas jurusan atau enggak. Nah, sekarang kita coba cek ya. Gimana cara ngeceknya? Kita buka dulu websitenya LTMPT. Lalu kita klik SBMPTN. Terus nanti akan ada daftar PTN ya. Nah, seperti ini daftar PTN yang akan kamu dapat. Saya coba putar dulu ya. Oke. Nah, di daftar PTN ini ada link pendaftaran ataupun link profil dari setiap universitas ya. Nah, kita akan coba review beberapa universitas. Kira-kira di linknya itu ada nggak informasi tentang lintas jurusan seperti yang disampaikan oleh LTMPT. Bahwasanya persyaratan mahasiswa yang diterima itu ada di link PTN masing-masing. Kita mulai dari yang paling atas dulu, Aceh ya. Mungkin nggak semua yang saya akan coba review, hanya beberapa, terutama untuk PTN yang memang saya nilai itu favorit ya di wilayahnya masing-masing. Kita coba dulu Universitas Syah Kuala. Oke, di sini tampilan awalnya. Oke, kita coba klik ya. Bagian menu, kita lihat program sarjananya. Nah, di sini lengkap dengan data fakultas. Kita coba salah satu ya. Misalkan ekonomi bisnis. Apakah di sini ada profil? Oke, balik lagi nih. Kita coba lagi ekonomi dan bisnis. Ini visi misi fakultas. Ini sepertinya hyperlink, kita coba hyperlink. Ekonomi pembangunan. Apakah ada syarat mahasiswa? Baik, kita diarahkan ke website jurusannya. Tapi di website jurusan ini, oke, visi misi, berita jurusan, pengumuman kurikulum, SAP, dosen purna tugas, panduan skripsi, pilihan info, unsiah. Baik, di sini tidak ada informasi tentang apakah mereka menerima lintas jurusan atau tidak ya. Oke. Syakwalam, maaf saya back lagi. Kita
coba Fakultas Hukum. Apakah ada informasi? Di sini ada profilnya, terus ada program studinya S1 sampai S3, visi misi, alamat. Baik. Ternyata di Unsiah tidak ada informasi lebih lanjut ya. Seperti yang disampaikan. Di sini tidak ada penjelasan tentang apakah jurusan-jurusan tertentu itu menerima lintas jurusan atau tidak. Oke, kita beranjak ke universitas yang lain. Kita masuk ke Sumatera Utara. Jadi USU Mandiri Pasca Sarjana Ekstensi Diploma. Oke, kita coba lihat menu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Oke, SMM. Oke, tidak ada di sini SBMPTN ya. Lihat di bagian menu yang lain, di sini juga kosong. Diploma PPDS. Coba SMM ini apa nih? Mandiri Pasca Sarjana. Oke, balik lagi ke sini. Oke, kita coba registrasi ya, penerimaan mahasiswa baru. Oke, tidak ada juga jalur SBM PTN ya, hanya program mahasiswa mandiri. Saya coba klik mahasiswa mandiri, wah masih sama. Oke, sepertinya websitenya tidak informatif ya. Kita coba beranjak ke universitas yang lain. Kita coba ke Undri. Undri, PMB Undri. Kita coba lihat apakah ada navigasinya. Oke, juga tidak update ya. Informasi oke, ya coba profil. Kita lihat di profil. Apakah ada informasi yang kita cari di sini? Oke. Kita diarahkan kembali ke awal ya. Profil tidak ada. Oke. Di Unri juga tidak temukan ya informasi tentang lintas jurusan. Kita coba ke UNAN, Universitas Andalas. Oke, deskripsi seleksi pada halaman ini informasi umum yang akan diperoleh. Baik, di sini ada panduan informasi apa yang akan kita dapat. Informasi spesifik terkait program studi. Oke, di sini ada persyaratan yang dipenuhi oleh siswa pendaftar. Baik, kita coba klik bagian ini. Oke, di sini ada daftar fakultas, kode program studi dan namanya, persyaratan bidang studi. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Persyaratan bidang studi asal SLTA. Ada kode 142, ini berupa angka ya. Terus kelompok program studi. Jadi jurusan ini masuk kelompok program studi mana, kemudian portofolionya apakah dibutuhkan atau tidak, dan syarat cacat fisik. Nah, ini ada kodenya juga berupa angka. Oke, kita lihat keterangan angkanya apakah ada di bawah. Nah, ada ya. Nah, catatan persyaratan bidang studi asal SLTA. Di sini dijelaskan nomor 1 adalah SMA IPA, SMA atau MA IPA, 2 SMA MA IPS, 3 SMA MA Bahasa, 4 SMK MAK. Terus
Ini persyaratan portofolio ya, nomor 1 sampai 6. Syarat cacat fisik juga ada di sini. Nomor 0 tidak ada persyaratan, 1 tidak boleh tunanetra, 2 tidak boleh tunarungu, 3 tidak boleh tunawicara, 4 tidak boleh tunadaksa, 5 boleh buta warna, tidak boleh buta warna keseluruhan tapi boleh parsial, 6 tidak boleh buta warna keseluruhan ataupun parsial ya. Berarti kita rujuk ke nomor 1 sampai 4 untuk persyaratan bidang studi asal SLTA. Kita lihat ya beberapa jurusan yang menerima lintas minat. Kalau 1-4 berarti nggak boleh berarti ya, karena 1 adalah IPA tadi ya, SMA atau MA, 4 adalah SMK. Tentu SMK-nya merujuk ke IPA. Nah, untuk bidang pertanian ini boleh lintas jurusan di agribisnis. Ya, agribisnis bisa lintas jurusan. 1-2 ada. Terus yang ada 1-2-nya lagi ilmu hukum boleh lintas minat, ekonomi pembangunan boleh lintas minat, manajemen boleh, akuntansi boleh, manajemen boleh, ilmu sejarah boleh, sastra Indonesia boleh, sastra Inggris juga boleh. Oke, mayoritas jurusan atau prodi sosum di UNAN itu mengizinkan untuk lintas jurusan ya, mulai dari prodi hukum, fakultas hukum, kemudian fakultas ekonomi, fakultas ilmu budaya, dan ISIP ya. Rata-rata membolehkan lintas jurusan. Ada poin 1212. 3 itu bahasa ya, 4 itu SMK. Jadi SMK juga diterima ya. SMK mulai dari Saintek sampai Soskum juga diterima. Tapi tentunya disesuaikan dengan bidang kelompok keahlian ya. Oke, di sini juga ada informasi tentang syarat cacat fisik. Kamu bisa baca lebih lengkap di website ini. Itu UNAN. Kita coba beranjak ke yang lain. Kita lihat di Jambi. Info pendaftaran, jalur penerimaan, kita coba cek seleksi mandiri vokasi, oke tidak ada. Info pendaftaran PMB, oke ini rata-rata informasinya tentang mandiri ya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang SBMPTN. Oke, kita beranjak ke Sriwijaya. Coba lihat bagian menunya, SBMPTN kita klik. Pengisian biodata calon mahasiswa dan status saat ini. Oke, tidak ada ya informasi berkaitan dengan syarat peserta untuk memilih jurusan tertentu yang ada di Unsri. Ini malah diarahkan ke pengisian biodata. Baik, di Unsri tidak ada informasi yang bisa kita lihat. Oke, kita coba lihat ke mana bagus ya, UI. Kita coba UI. Oh, UI ceritanya tentang simak semua ini ya. Mahasiswa baru, kantor PMB UI tutup, informasi pengumuman penting mahasiswa baru. Oke, kita coba klik. Apakah ada informasi yang kita inginkan? Oh, tidak ada di sini ya, hanya dikasih flyer atau leaflet. UI S1 reguler SBMPTN. Oke, kita coba klik. Oke. Wah, ini informasi umum tentang SBMPTN justru yang diberikan oleh UI. Dan ini belum update ya.
kelompok ujiannya masih 3, padahal di website LTMPT sudah diupdate bahwasanya kelompok ujiannya cuma ada 2, yaitu Saintek dan Soshum. Tahap pendaftaran. Nah, ini masih pakai jadwal yang lama ini sepertinya ya. Pelaksanaan 20 April. Oke, sepertinya website UI belum update ya. Jadi tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Panduan pendaftaran kita coba klik. Membuat account di situs penerimaan UI, mengunggah foto. Oke, ini lebih ke pendaftaran SIMAK UI ya. Jadi UI tidak kasih informasi lebih jauh tentang SBMPTN. Oke, kita bergerak ke, kita coba UNJ. UNJ, kita lihat SBMPTN ada. Oke, kita coba klik. Informasi umum, alur kegiatan, tanggal penting. Oke, program studi ada ini. Program studi UNJ. Oke, cuman ada daftar program studi per fakultas dan masuk kelompok ujian mana. Tapi tidak ada persyaratan terkait ya. Persyaratan untuk masing-masing jurusan yang ada di fakultas ini, apa aja persyaratannya, apakah memungkinkan untuk lintas jurusan atau tidak. Informasinya tidak ada di websitenya. Apakah ada lagi di sini mungkin profil jurusan. Tidak ada. Ke bagian ini juga tidak ada ya. Kita diarahkan kembali ke bagian ini. Ini hanya kumpulan daftar jurusan dan masuk kelompok ujian mana. Ya, hanya sebatas itu. Oke, kita coba UPN veteran. Coba lihat menunya, program sarjana. Oke, UTBK SBMPTN ada. Nah, di sini dijelaskan ya, ada tujuan, ketentuan umum dan persyaratan. Oke, ini sama seperti di websitenya LTMPT ya. Tidak terlalu spesifik penjelasannya. Jumlah pilihan program studi sama seperti website LTMPT ya, 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Oke, kita lihat nih program studi dan daya tampung ya. Kita coba lihat bagian ini. Oke, di sini ada informasi tentang fakultas, program studi. Saya coba putar dulu. Ya, ini sudah mode desktop ya, sepertinya masih ada bagian kolom di sini yang tidak terbaca ya. Berarti memang untuk website UPN Veteran Jakarta ini harus dibuka lewat laptop atau netbook. Oke, di sini ada persyaratan bidang studi SLTA asal. Satunya SMA MA IPA, sama seperti UNAN tadi ya, SMA MA IPS, SMA MA Bahasa, SMK MAK. Sepertinya di bagian tabel ini, yang bagian tabel kolom yang tidak terlihat di sini ya. Jadi informasi yang bisa teman-teman dapatkan, fakultas, program studi, daya tampung untuk masing-masing jalur, dan persyaratan apakah memungkinkan lintas jurusan atau tidak ya. Jadi kalau dia memuat poin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 berarti dia menerima lintas jurusan. Ya, sini juga ada informasi keketatan, lengkap sekali ya. Bagaimana poin keketatannya? Oke, kita coba putar sedikit. Oke.
Sebenarnya untuk data keketatan ini sudah ada di website LTMPT ya. Tapi kalau kamu pengen cek langsung ke website resminya juga boleh. Oke, informasi baru apa yang kita dapat? Oke, kita diarahkan ke hyperlink laman fakultas masing-masing. Baik, jadi kesimpulannya di UPN VJ itu ada data tentang lintas jurusan ya. Kamu bisa cek nanti. Berikutnya kita ke ITB. Oke, seperti ini tampilan awal websitenya. Kita coba di bagian menu, klik bagian sarjana, lihat jalur SBMPTN. Oke, di sini ada informasi umum persyaratan peserta. Kita coba klik persyaratan peserta. Oke, di sini hanya ada persyaratan peserta terkait dengan kondisi kesehatan ya. Nama sekolah atau fakultas atau program studi, apa saja persyaratannya secara kesehatan. Oke, tapi di sini tidak ada persyaratan tentang apakah boleh lintas jurusan atau tidak. Atau kita lihat di petunjuk pendaftaran, kita diarahkan hyperlink ke website LTMPT kembali. Atau program studi, kita coba klik program studinya. Oke, ini hanya ada profil program studi di setiap fakultas atau sekolah yang ada di ITB. Ya. Jadi tidak ada persyaratan apakah boleh lintas jurusan atau tidak. Sini jelaskan khusus bagi peminat FSRD diharuskan mengunggah portofolio seni rupa dan desain. Oke, di sini tidak ada informasinya. Baik, ini kondisi di ITB. Kita coba ke Unpad. Ya. Unpad, kita lihat bagian menu, lihat sarjana, lihat SBMPTN. Kita lihat informasi registrasi. Baik, kontennya belum tersedia ternyata. Atau kita lihat coba bagian yang lain di LTMPT. Wah, kita justru diarahkan ke website LTMPT ya. Jadi kesimpulannya di Unpad tidak ada informasi yang spesifik tentang lintas jurusan. Berikutnya mana lagi ya? Ke IPB mungkin kita coba. Isi IPB. Kita coba bagian menunya. Oke. Sekolah vokasi sarjana. Oke, bagian SBMPTN kita coba klik, kita coba lanjut. Justru kita diarahkan ke website LTMPT. Atau kita lihat bagian program studi mungkin ada. Sekolah program studi, sekolah vokasi. Tidak ada juga informasi. Oh, ini ada ya. Oh, ada. Ada informasinya ya. Untuk jurusan program studi kampus utama ya. Jadi di bagian menu kamu silakan klik bagian program studi. Ya. Nanti kamu akan diarahkan ke profil untuk masing-masing program studi dan syarat jurusan. Di sini boleh IPA, IPS dan SMK yang relevan. Berarti emang SMK-nya terbatas terkait dengan aturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018 ya. Ekowisata kita lihat apakah menerima lintas jurusan. Menerima ya, ada IPA, IPS, SMK pertanian. Nah, di sini spesifik dituliskan SMK dari rumpun mana saja yang bisa mendaftar. Di sini juga ada tinggi badan minimum ya. Ini syarat fisik juga ada. Kita coba manajemen agribisnis.
Nah, ini lengkap ya. Ada syaratnya, kompetensi lulusannya, lapangan pekerjaan, syarat jurusan yang boleh memilih ya, ada IPA, IPS, pertanian, perikanan. Coba akuntansi. Akuntansi syarat jurusannya boleh semua jurusan. Wah, akuntansi di IPB itu membolehkan lintas jurusan ya. Oke. Semua jurusan. Teknologi produksi manajemen perkebunan. Kita coba ya, klik IPA IPS jurusan SMK yang relevan. Oke, jadi kesimpulannya di website IPB kamu bisa lihat, bisa cek ya program studi mana saja yang menerima lintas jurusan, mana yang tidak. Kita coba di Unsud. Connection time out, oke. Sepertinya websitenya sedang dalam perbaikan ya. Kita tidak bisa mengunjunginya. Kita coba UNS. UNS, kita klik sarjana, kita klik program studi. Oke, di sini ada data program studi, jenjang, akreditasi, download link. Ya, kita coba salah satu ya, yang di IPS, yang di IPA coba. Di IPA kita coba jurusan farmasi mungkin ya. Kita coba skor akreditasi, oke, cuman lebih banyak tentang info akreditasinya ya, tapi data-data lain tidak ada. Lalu kita coba ilmu hukum, pengantar tentang ilmu hukum, visi misi, kepala program studi, website, email. Oke, tidak ada informasi tentang lintas jurusan di sini. Kita coba, berarti yang kita klik itu adalah jurusannya, coba kedokteran. Nah, wow, di sini ada sedikit ya informasi untuk kedokteran UNS. Lamanya 7 semester, beban SKS yang 154, syarat calon mahasiswanya harus jurusan IPA ya, baik SMA maupun MA. Berarti ini tidak bisa lintas jurusan ya untuk kedokterannya. Kalau jurusan yang lain kita coba ilmu hukum. Ada nggak ilmu hukum di sini? Berarti emang kamu harus kunjungi satu. Oke, ilmu hukum. Tadi ini udah ya. Ilmu hukum ini. Apakah ada informasinya di pengantar? Oke, tidak ada ya. Tidak ada kejelasan tentang apakah boleh lintas jurusan atau tidak. Kita coba akuntansi. Ini visi, misi, kepala program studi, website. Oke, di sini juga tidak ada persyaratan apakah boleh lintas jurusan atau tidak. Oke, berarti kesimpulannya sebagian jurusan ada yang mencantumkan persyaratannya, sebagian lagi tidak. Ya, kamu bisa cek satu persatu nanti. Itu kesimpulan kita setelah mengunjungi website UNS. Sekarang kita coba Undip. Ini ada biaya, lihat seleksi PP. Oke, kita lihat di bagian menu. Oke, di sini ada data minat. Apakah di sini ada persyaratan? Oke, di data minat ini informasi yang akan kamu dapat adalah nama departemen, jenjangnya, daya tampung di masing-masing jalur, SNM, SBM, dan Mandiri, dan total daya tampung, kemudian animo pendaftar atau jumlah pendaftar, total pendaftar di setiap jalur, kemudian rasio keketatan. Oke, hanya itu informasi yang bisa kita dapatkan. Kita coba entry-nya ke 100 jurusan yang ada ya. Ini masuk juga nih, dokter spesialis juga ada datanya di sini.
Oke, jadi kesimpulan bisa kita dapatkan di websitenya Undip ini adalah data yang akan kamu dapat adalah data daya tampung keketatan. Itu yang didapat. Atau kita coba itu data minat ya, kita coba ke profil program studi apakah kira-kira ada. Oke, kita coba jalur SBMPTN. Oke, kita coba informasi umum. Oke, ini informasinya hampir sama di website LTMPT ya, ketentuan umum, persyaratan tahapan pendaftaran. Oke, ini kopas sepertinya seperti di website LTMPT. Jadi di sini tidak ada keterangan lebih lanjut apakah bisa memilih lintas jurusan atau tidak. Kita coba poin yang lain ya di SBMPTN ini, kita coba lihat data peminat, kira-kira kemana kita diarahkan. Oke, kita diarahkan ke data tadi ya, data daya tampung. Daya tampung pendaftar keketatan. Hanya itu informasi yang kita bisa dapatkan dari website Undip. Ya. Baik, kita coba preview UGM. Announcement, oke. Program sarjana jalur SBMPTN, kita coba klik. Kita lihat persyaratan. Persyaratannya, oke, tidak bisa diklik ya. Kita coba lagi di sini, jalur SBMPTN sudah diklik. Balik lagi ke sini, pengertian. Oke, di sini dia sampaikan informasi lebih lanjut mengenai SBMPTN dapat diakses di LTMPT. Baik, berarti di UGM juga tidak diberikan informasi spesifik apakah mungkin lintas jurusan atau tidak. Tapi kita coba, ini ada program studi ya, mudah-mudahan ada di sini. Oke, ada ya, ada data program studinya UGM. Jadi yang kamu klik adalah program studi. Di sini ada daya tampung. Oke, di sini ada persyaratan ya, persyaratan SLTA. Sepertinya sama informasinya kayak UNAN atau UPNVJ tadi ya. Persyaratan SLTA-nya ditulis dalam dalam angka 1 2 3 4. Kita lihat di bagian bawah apa tafsirannya. Oke, tafsirannya 1 SMA MA IPA, 2 SMA MA IPS, 3 SMA MA Bahasa, 4 SMK MAK, 5 keagamaan. Oke. Kalau kita lihat ya, semua jurusan soshum di UGM membolehkan lintas jurusan. Ya. Karena ada 1212 semuanya nih. 121234 ya. Beberapa membolehkan SMK, beberapa membolehkan dari jurusan keagamaan, beberapa ada yang tidak ya. Soshum hampir semuanya membolehkan lintas jurusan. Sementara yang saintek sepertinya tidak ada satu, ada ya, ada satu. Statistika, ini boleh IPS milih nih. Statistika. Tapi yang lain, geografi pembangunan wilayah juga boleh IPS, kartografi penginderaan jauh juga boleh IPS. Jadi kesimpulannya, di website UGM ini ada ya, di bagian program studi ada informasi tentang lintas jurusan ya. Kamu bisa cek sendiri jurusan mana yang ingin kamu pilih di UGM. Oke, kita preview yang lain lagi ya, coba. Oke, kita coba UB ya, Brawijaya. Apakah di sini ada informasinya? Kita coba klik bagian sarjana, kita klik jalur SBMPTN, seleksi latar belakang SBMPTN. Oke, ini sepertinya sama ya, daftar program studi dan syarat khusus, kita coba klik.
Coba S1 ya, apakah ada nih, bisa diklik nggak ya? Oke, sepertinya tidak bisa ya. Kita coba lagi. Seleksi penerimaan mahasiswa disabilitas, alih program mandiri. Kita coba klik lagi SBMPTN. Oke, ini informasinya. Oke, informasi lengkapnya mengenai SBMPTN, tahapan, cara, biaya, jadwal, informasi dapat dibaca pada dokumen informasi SBMPTN. Dia kasih kita berupa dokumen ya, PDF. Kita coba unduh. Apakah ada informasi di situ? Coba lihat. Oke, kita justru diarahkan ke penjelasannya UTMPT ya. Dan ini masih file yang lama ya, UTBK kelompok saintek sosum campuran. Padahal campuran tidak ada lagi ya tahun ini. Oke, ini sepertinya belum update ya. Itu kesimpulan kita. Kesimpulan kita adalah informasi yang ada di websitenya ini belum update. Ya, di Unbrau ini belum update. Oke, kita coba lihat Unair. Oke, kita lihat di bagian menu berbahasa Inggris, kita coba tukar ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Ada bagian program studi, kita coba sarjana, apakah ada informasinya? Sarjana, oke, di sini ada nama fakultas, program studi, akreditasi, website. Soshum juga seperti itu, fakultas, program studi, akreditasi, website. Oke, ini bagian program studi. Kita coba bagian pendaftaran. Klik sarjana. Oke, di sini ada fakultas, program studi, daya tampung. Di Soshum juga sama, fakultas, program studi, daya tampung. Baik, di sini tidak ada informasi lebih lanjut tentang lintas jurusan ya. Di Unair tidak ada. Kita lanjut ke ITS. Kita lihat bagian menunya. Lihat profesi pendaftaran. Oke, bagian sarjana ada SBMPTN. Pelaksanaan program studi. Oke, di ITS ini sangat detail sepertinya ya. Oke, ini ada program studi, ada fakultas, program studi, daya tampung, keketatan, syarat pendaftar. Bahkan dia dengan detail menjelaskan SMK mana saja yang bisa mendaftar ke jurusan yang ada di ITS ya. SMA-nya juga dibuat detail di sini. Oke, website ITS sangat informatif. Ini sangat recommended untuk dikunjungi, untuk dilihat ya. Mana jurusan yang memungkinkan untuk lintas jurusan. Ya, kalau dilihat di sini rata-rata jurusan IPA-nya atau sainteknya hanya menerima jurusan IPA ya. Hanya menerima IPA saja. Kita lihat yang jurusan IPS-nya. Oke, jurusan IPS-nya bisa menerima IPA juga. Boleh lintas jurusan sepertinya. Desain produksi industri boleh lintas jurusan. Oke, ke atas nih kayaknya nggak boleh lintas jurusan. Oke, berarti desain produksi industri boleh, desain interior boleh lintas jurusan, DKV boleh lintas jurusan, manajemen bisnisnya juga boleh lintas jurusan, studi pembangunan juga boleh lintas jurusan. Oke, ini recommended ya, ITS. Bagian mana tadi yang diklik? Bagian yang diklik adalah bagian tadi. Klik menunya. Yang saya lihat tadi bagian menu ya, menu, terus SBMPTN. Ya. Terus ada profil.
program studi lengkap. Oke. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa kunjungi sendiri ya website ini. Oke. Terakhir mungkin ya kita coba yang di luar Jawa, mungkin kita coba Unhas. Oke. Wah, di sini cuman SNMPTN 2020. Informasi detail dapat dilihat pada website masing-masing jalur seleksi. Informasi detail akan tersedia di website Unhas menjelang pendaftaran online. Oke. Kesimpulannya ini belum diupdate ya. Kita cek juga bagian menunya. Apakah ada informasi? Oke, kita diarahkan kembali ke bagian ini. SNMPTN, oke, dia hanya menjelaskan SNMPTN dan penjelasannya sepertinya sudah ada di website LTMPT ya. Oke, kesimpulannya di Unhas kita tidak bisa cek lebih detail ya untuk lintas jurusan. Oke, mungkin itu dulu ya beberapa daftar PTN yang saya anggap favorit ya, versi saya sendiri, yang kemudian kita sudah cek mana yang menyediakan informasi terkait lintas jurusan, mana yang tidak. Sisanya silakan kalian kunjungi langsung ya. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi, kunjungi website LTMPT, klik bagian SBMPTN, nanti ada daftar PTN, nanti ditampilkan model tampilan seperti ini, dan silakan diklik alamat website pendaftaran mahasiswa baru di PTN yang dimaksud. Kamu bisa cari di bagian menu nanti, apakah nanti di bagian menu sarjana, atau bagian menu program studi, atau bagian menu alur pendaftaran SBMPTN. Untuk panduan bagaimana mengklik-kliknya tadi ya, kamu bisa pelajari ya, bagaimana cara saya tadi menemukan informasi terkait dengan lintas jurusan di masing-masing website tersebut. Baik, mungkin itu dulu untuk informasi terkait cara menemukan atau cara mengetahui jurusan yang ingin kita pilih itu apakah menerima lintas jurusan atau tidak. Mungkin di video berikutnya saya akan ulas tentang bagaimana tata cara memilih jurusan untuk teman-teman dari sekolah SMK ya. Karena terkait dengan peraturan khusus peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018, bagaimana implikasinya terhadap proses pemilihan jurusan. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Mungkin itu dulu untuk informasi tata cara pemilihan lintas jurusan ini. Saya akhiri. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjuang ya.